Kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Kita siapkan hati kita untuk datang menyembah kepada Tuhan. Kita rindu urapan Roh Kudus memenuhi kita saat ini. Haleluya. Urapi kami ya Tuhan. Haleluya. Tuhan,
jemaatmu yang ada di rumah, bahkan setiap mereka yang mendengar dan melihat melalui media sosial Tuhan. Engkau mengurapi mereka Tuhan. Mereka pun mengalami lawatan. Terima kasih Bapa yang mulia. Ampuni dosa kami. Kami siap beribadah pada Engkau dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Biarlah kita selalu diperbaharui oleh Roh Kudus. Biar Roh Allah itu selalu memenuhi kehidupan kita. Sebab tanpa Roh Kudus, tanpa Roh Allah, kita tidak bisa melewati kehidupan ini. Haleluya Yesus. Tuhan, kirimlah roh api untuk membakar semangat kami, untuk membakar jiwa kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, kirimlah sekarang ini. Tuhan kirim roh api, amin. Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, kirimlah sekarang ini. Tuhan kirimlah, Tuhan kirim roh api, haleluya. Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, kirimlah sekarang ini. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Api Pentakosta, api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala, amin. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Kekuatan api Pentakosta ada sama saya sampai sekarang ini. Kekuatan api Pentakosta ada sama saya. Kekuatan api Pentakosta ada sama saya sampai sekarang ini. Kekuatan api Pentakosta ada sama. Sekali lagi katakan, kekuatan api Pentakosta ada sama saya sampai sekarang ini. Kekuatan api Pentakosta ada sama saya. Api Pentakosta, api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala. Haleluya. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Menyala, menyala selamanya. Haleluya Yesus. Haleluya.
Terima kasih Tuhan, Allah yang berkuasa, yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Engkau Allah yang kami tinggikan, Engkau Allah yang kami muliakan di dalam kehidupan kami. Engkau yang telah naik ke sorga, dan Engkau berjanji untuk memberikan kepada kami Roh Kudus yang akan menyertai kami sampai Engkau akan datang kembali. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami ada lagi di dalam ibadah kepada Engkau Tuhan. Sekalipun kami melakukannya secara online Tuhan, tetapi kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami, jemaat-jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Biarlah Tuhan Engkau juga memberkati dengan kuasa dan pengurapan, supaya mereka pun boleh menikmati persekutuan ini Tuhan. Dan mereka juga boleh memperoleh keberkatan yang datang daripada Tuhan. Terima kasih kami sudah memuji nama-Mu. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman. Urapi kami hamba-Mu yang menyampaikan firman. Urapi firman-Mu, urapi kami yang mendengarkannya. Sidang jemaat-Mu, bahkan dimanapun berada, biarlah firman ini menjadi hidup dalam setiap hati kami, mendengar dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dan dalam menjadi doa kami, bersyukur kami siap membaca merenungkan firman hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan pada hari ini kita kembali ada di dalam ibadah kita. Sekalipun kita masih di rumah kita masing-masing dan dari tempat ini disampaikan secara online, tapi biarlah ini tidak mengurangi semangat kita, kesukaan kita untuk kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itulah yang menjadi pegangan, menjadi pedoman, menjadi terang di dalam kehidupan kita jalani hari-hari terakhir ini dalam kita menanti dan menyongsong kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Mari bersama-sama Engkau yang berkesempatan dengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Kita akan membuka di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14. Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-17. Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 15, 16 dan ayat yang ke-17. Saya akan membacakan untuk kita semua. Topik firman Tuhan, Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang sesudah bacakan. Kita akan merenungkan bersama-sama. Yang berbahagia adalah semua kita yang mendengarkan, melakukan di dalam setiap kehidupan kita. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini firman Tuhan saya berikan tema Roh Kudus sebagai penolong. Dalam pembacaan firman Tuhan ini kita diingatkan kembali tentang janji Tuhan, di mana sebelum Yesus terangkat ke surga, ketika Dia bersama-sama dengan murid-muridnya,
Dia pun berbicara kepada murid-muridnya sebagaimana ayat-ayat yang kita sudah baca. Dia berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Yesus berjanji bahwa Ia akan minta kepada Bapa agar Ia memberikan seorang penolong yang dapat menyertai kita yang percaya kepadanya sampai selama-lamanya, sampai Ia akan datang kembali. Seorang penolong yang dapat menolong, yang dapat menguatkan setiap orang percaya. Seorang penolong yang bisa mengajar sesuatu kepada kita, yang di mana ada sesuatu yang kita tidak mengerti di dalam kehidupan kita, tetapi ada penolong yang mengajari kita supaya kita memiliki suatu kehidupan yang benar. Penolong yang bisa menghibur kita ketika kita ada di dalam kesukaran, ketika kita ada di dalam kesulitan, ketika kita ada di dalam masalah. Bahkan penolong juga yang dapat membantu kita saat-saat kita menghampiri Tuhan. Ini yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan penolong itu dikatakan dalam bahasa Yunani, dikatakan Parakletos. Parakletos secara harafiah berarti seorang yang dipanggil untuk mendampingi dan menolong, yaitu menolong orang-orang yang percaya ketika ada di dalam kesulitan, kesusahan, ketika ada di dalam keadaan yang tidak berdaya. Bahkan Parakletos ini juga disebut sebagai penasihat, sebagai penguat, sebagai penghibur, pembela, dan lain sebagainya. Ini yang dijanjikan Tuhan ketika Dia bersama-sama dengan murid-muridnya sebelum Ia terangkat ke sorga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada beberapa hari yang lalu kita sudah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Dan melalui kesempatan ini dalam ibadah kita diingatkan kembali tentang Yesus yang sebelum naik Ia berjanji untuk minta kepada Bapa agar Ia dapat memberi kepada kita seorang penolong. Sebab kita ada di dunia ini, kita perlu pertolongan dan kita perlu seorang yang dapat menolong kehidupan kita. Kita tidak dapat mengandalkan kekuatan manusia. Kenapa kita harus membutuhkan penolong? Sebab dunia ini ada di bawah kuasa daripada si jahat. Dan Yesus tahu apa yang menjadi kebutuhan di dalam kehidupan kita. Dalam kita mengiring Dia, dalam kita melayani Dia. Dan penolong ini adalah berbicara tentang pribadi Allah yang ketiga, yaitu tentang Roh Kudus. Itu pribadi yang dapat menolong kita, yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi pertanyaan bagaimana agar kita bisa, agar kita dapat memperoleh penolong itu di dalam kehidupan kita. Bagaimana agar penolong itu datang bagi kita dan diam tinggal di dalam kehidupan kita. Ini yang perlu kita pahami dan kita mengerti, sehingga kita tidak hanya mengetahui bahwa Tuhan akan memberikan seorang penolong di dalam kehidupan kita,
Tetapi ada hal-hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehingga penolong itu datang bagi kita dan tinggal di dalam kehidupan kita sampai ia akan datang kembali. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu kita akan melihat ada beberapa hal yang kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan tentunya ada banyak hal yang lain. Tetapi saya menyampaikan 3 hal pada kesempatan ini. Bagaimana agar kita bisa mendapatkan dan memperoleh penolong yang dijanjikan oleh Yesus bagi kita sebagai orang-orang yang percaya. Hal yang pertama, kita akan melihat di dalam pembacaan kita, yaitu mengasihi Tuhan dan melakukan segala perintahnya. Hal yang pertama adalah kita harus mengasihi Tuhan dan kita melakukan segala perintahnya. Lihat pada ayatnya yang ke-15. Dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 15, firman Tuhan berkata demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini menjadi suatu syarat bagaimana kita dapat memperoleh penolong itu. Hal yang pertama adalah kita mengasihi Tuhan. Dan kita melakukan, kita menuruti segala perintah-perintah Tuhan atas kehidupan kita. Itu ada hal yang utama. Kita harus mengasihi. Tetapi dalam hal mengasihi, kita harus percaya kepada Dia. Bagaimana kita bisa mengasihi kalau kita tidak percaya kepada Dia? Jadi kita harus percaya kepada Tuhan. Selain kita harus percaya kepada Tuhan, kita harus mengenal Dia. Karena bagaimana kita percaya kepada Dia kalau kita tidak mengenal Dia? Jadi ketika kita percaya kepada Dia dan kita mengenal Dia, Allah yang berkuasa, Allah yang telah melakukan hal yang terindah di dalam kehidupan kita. Kita percaya kepada Dia, kita mengenal Dia, Allah yang telah datang ke dunia ini, menebus dosa kita, menyelamatkan kita. Dia mati di atas kayu salib, bangkit dan naik ke surga. Maka kita akan mengasihi Dia. Jadi kita bukan hanya dikatakan mengasihi Tuhan, tetapi harus kita percaya kepada Dia. Percaya kepada Dia, kemudian kita mengenal Dia. Bagaimana kita mengasihi seseorang kalau kita tidak mengenal Dia? Jadi mari kita percaya kepada Dia. Hari ini kalau kita masih percaya, kita tidak sungguh-sungguh, kita masih ragu-ragu tetap terhadap Dia. Hari ini ada kesempatan kita mau menyatakan keyakinan kita bahwa Dia telah mati dan bangkit. Dia yang naik ke surga. Dia yang berjanji akan memberikan seorang penolong bagi kita untuk menyertai kita sampai Ia akan datang kembali. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk kita mendapatkan, memperoleh seorang penolong itu, harus percaya, kemudian kita mengenal Dia, barulah kita mengasihi. Dan Yesus berkata, Ia akan minta kepada Bapa, ayat yang ke-16, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dan ayat yang ke-17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia
dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam dalam kamu. Kamu yang percaya, kamu yang mengenal Dia, mengasihi Dia, Dia akan datang dan Dia akan tinggal di dalam kehidupan kita masing-masing. Sebab mereka yang mengenal Dia, firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-8 ayatnya yang ketiga di sana bahwa mereka yang mengenal Dia itu dikasihi oleh Tuhan. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Ketika kita mengasihi Tuhan, Dia akan memberikan penolong itu di dalam kehidupan kita. Dan untuk kita dapat mengasihi, katakan tadi, kita harus percaya. Kita harus mengenal Dia. Sebab orang dunia pun mengasihi, tapi belum tentu percaya. Tapi kalau kita mengasihi, tapi kita harus percaya dan kita mengenal Dia. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, kita melihat apa pesan Yesus ketika Ia bersama dengan murid-muridnya sebelum Ia terangkat ke surga. Hal yang kedua, kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-1. Kisah Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-4. Firman Tuhan berkata demikian. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak akan lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Hal yang kedua, tidak meninggalkan Yerusalem. Ini pesan Yesus sebelum Ia terangkat ke sorga, agar murid-murid memperoleh janji Bapa itu. Memperoleh apa yang dijanjikannya. Dikatakan mereka harus tinggal di Yerusalem. Murid-murid adalah orang-orang Galilea. Tetapi mereka sedang berada di Yerusalem. Dan mereka dipesankan untuk tidak meninggalkan Yerusalem. Kenapa Yerusalem, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Yerusalem adalah satu kota, adalah satu tempat yang sangat penting dalam kehidupan umat Tuhan, dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Yerusalem adalah suatu kota yang sangat penting. Sebab di sana ada bait Allah. Dan bukan hanya itu. Mari kita melihat satu kebenaran firman Tuhan yang dikatakan di dalam 1 Raja-Raja pasal 11 ayat yang ke-36 tentang Yerusalem ini. 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-11. 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-11. Satu Raja-Raja pasal 11 ayat 36 firman Tuhan berkata demikian. Dan kepada anaknya akan kuberikan satu suku, supaya hambaku Daud selalu mempunyai keturunan di hadapanku di Yerusalem, kota yang kupilih bagiku, supaya namaku tinggal di sana. Yerusalem adalah satu kota yang dipilih oleh Tuhan.
Dan di sana firman Tuhan mencatat bahwa di sana bait Allah didirikan. Dan di sanalah umat Allah datang untuk membawa korban mereka kepada Tuhan. Di sanalah umat Allah datang untuk menyembah Tuhan, yaitu di Yerusalem. Karena itu Yerusalem merupakan satu kota yang sangat bersejarah dan tidak akan pernah dilupakan. Menjadi kota yang sangat penting. Di mana kota inilah tempat yang sudah dipilih oleh Tuhan dari awalnya. Dan dikatakan nama Tuhan itu diam di sana. Kita ingat tentang ketika bait Allah dibangun dan dihabiskan di dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-7. 2 Tawarik pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-16. Di sana firman Tuhan sangat jelas mengatakan, 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang ke-16. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Jadi kita melihat betapa pentingnya Yerusalem. Itu sebabnya Yesus pun berkata, jangan kamu tinggalkan Yerusalem. Kamu harus ada di Yerusalem dalam menyantikan janji Bapa. Sebagaimana dikatakan bahwa Yohanes akan membaptis dengan air, tetapi akan datang, dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Untuk memperolehnya dikatakan murid-murid harus tinggal di Yerusalem. Dan bagi kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau di sini dikatakan tentang Yerusalem, maka ini pun kita memperoleh suatu pesan di dalam kehidupan kita. Untuk kita memperoleh janji Bapa itu, kita tetap tinggal di dalam suatu persekutuan dengan Tuhan. Kita harus selalu ada di rumah Tuhan. Kita tidak boleh jauh daripada Tuhan. Kita harus selalu ada di tempat di mana kita beribadah. Ada di rumah Tuhan adalah tempat yang sudah ditentukan bagi kita untuk beribadah, untuk melayani Tuhan. Bukan di tempat-tempat yang lain. Tapi kalau hari-hari ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena keadaan, oleh karena pandemi, virus, maka himbauan dari pemerintah kita untuk kita harus beribadah di rumah. Maka adalah tempat kita adalah di rumah. Kita bersekutu dengan Tuhan, dengan keluarga kita, anak-anak kita. Kita ambil satu persekutuan. Hari-hari ini kita ada di hari-hari memperingati hari pencurahan Roh Kudus. 10 malam, 10 hari. Adakah kita melakukannya? Inilah yang dikatakan oleh Yesus, gambaran bagi kita. Dikatakan jangan tinggalkan Yerusalem, jangan tinggalkan persekutuanmu. Jangan tinggalkan ibadahmu. Sekalipun kita dikatakan beribadah di rumah, mari kita melakukannya dengan hati yang tulus. Mari kita melakukannya dengan penuh kesetiaan kepada Tuhan. Sekalipun di rumah. Kita berdoa, kita ambil bagian. Jangan tinggalkan persekutuan dengan Tuhan. Karena Yesus berkata jangan tinggalkan Yerusalem. Apa yang terjadi bila mana kita tinggalkan Yerusalem? Bila mana kita tinggalkan persekutuan? Bila mana kita tinggalkan ibadah kita? Kita lihat di dalam Mazmur 137. Mazmur 137.
Di sana firman Tuhan sangat jelas mengatakan kepada kita, Mazmur 137 ayatnya yang kelima. Jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Saudaraku, pemazmur berkata, jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Jadi seolah-olah dia bersumpah. Dia akan menerima akibatnya bila mana meninggalkan Yerusalem. Sebab kenapa Yerusalem? Kalau kita baca dari ayat sebelumnya tentang kerinduan daripada umat Allah untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi oleh karena suatu keadaan mereka tidak dapat melakukannya ketika mereka ada di Babel. Mereka rindu, tetapi mereka tidak dapat melakukannya. Tetapi mereka tetap mengingat tentang Yerusalem, di mana di sana mereka dapat menghampiri Tuhan, di sana mereka dapat melayani Tuhan, dan mereka tetap mengingat Tuhan. Karena itu pemazmur berkata, jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Dalam posisi apapun, keadaan situasi apapun, mereka tetap mengingat Yerusalem. Sebab Yerusalem menjadi suatu tempat yang suci, suatu tempat yang telah ditentukan oleh Tuhan. Bagi kita, jangan tinggalkan persekutuan. Jangan tinggalkan ibadahmu. Jangan tinggalkan rumah Tuhan. Kalau saat ini, hari-hari ini kita ada di rumah, jangan tinggalkan rumahmu. Begitu saja. Tetapi jadikanlah rumahmu sebagai rumah doa, tempat engkau membangun mesbah di hadapan Tuhan, sehingga di sana engkau akan mengalami kuasa Tuhan mengalir atas kehidupan. Itu hal yang kedua. Jangan engkau tinggalkan persekutuan dengan Tuhan. Jangan engkau tinggalkan rumah Tuhan yang telah ditentukan engkau untuk beribadah, untuk melayani Tuhan. Sudah berapa bulan kita tidak beribadah di rumah Tuhan. Tetapi biarlah hatimu tetap ada di rumah Tuhan. Hal yang ketiga, yang terakhir, kita lihat. Kisah Rasul pasalnya yang pertama. Bahwa benar murid-murid Tuhan seperti dikatakan Yesus, mereka yang menuruti firman-Ku, perintah-Ku. Kisah Rasul pasalnya yang pertama, kita melihat ayatnya yang ke-14. Kisah Rasul pasal 1 ayat 14 berkata, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa, bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, Ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, murid-murid ini, ketika Yesus terangkat ke sorga, dikatakan mereka kembali ke Yerusalem. Ayat 1 dan ayat yang ke-12 dan ayat 13 berkata, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Saudaraku, ketika mereka di Bukit Zaitun itu, Yesus terangkat ke surga, mereka kembali ke Yerusalem. Mereka kembali dan mereka dikatakan masuk lagi ke rumah di mana mereka menginap, di mana mereka bermalam. Mereka tidak langsung pulang ke Galilea
sebab mereka adalah orang-orang Galilea. Tetapi mereka menuruti perintah Tuhan. Mereka taat kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Padahal kita tahu pekerjaan mereka adalah mencari ikan. Padahal kita tahu mereka juga punya keluarga. Mereka punya istri, punya anak. Tetapi ketika mereka di Bukit Zaitun, mereka tidak langsung berkata, aku pulang ke rumahku dulu. Aku harus menjumpai anak-anak saya. Aku harus menjumpai istri saya. Tidak demikian. Tetapi firman Tuhan mencatat bahwa setelah dari Bukit Zaitun mereka kembali ke Yerusalem dan naik masuk di rumah di tempat mereka menginap. Dan di sanalah dikatakan mereka bersama-sama menanti-nantikan janji Bapa itu. Saudaraku, bagaimana dengan kita? Kita seringkali baru satu kali tinggalkan istri, anak-anak kita. Baru seberapa jam kita datang untuk mencari Tuhan, beribadah, kita sudah khawatir. Tetapi murid-murid tidak demikian. Mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Apa yang mereka lakukan? Hal yang ketiga adalah bertekun dan bersehati di dalam doa kepada Tuhan. Semua mereka pergi ke Yerusalem dan dikatakan mereka di sana berdoa, bersehati. Ini hal yang ketiga yang perlu kita ketahui. Jadi berbicara tentang penolong itu datang di dalam kehidupan kita, perlu kerjasama kita. Allah berjanji dia akan meminta kepada Bapa untuk memberikan penolong. Tetapi kita harus mengasihi dia. Kita harus percaya kepada dia, mengenal dia. Kemudian kita harus tinggal menanti. Bukan hanya berdiam saja, tetapi dikatakan berdoa kepada Tuhan. Berdoa bukan hanya berdoa, tetapi bersehati, satukan hati, satukan iman. Nah, ini yang dituntut di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Mungkin saat ini kita berkata, bagaimana saya bisa memperoleh penolong itu? Bagaimana Roh Kudus itu bisa datang dalam kehidupan kita? Ada yang bertanya kepada saya, bagaimana saya bisa seperti yang lain, yang penuh Roh Kudus, yang bisa berbicara dengan bahasa roh. Ya, ada yang bertanya kepada saya. Saya katakan engkau harus percaya kepada Tuhan. Harus percaya dengan sungguh-sungguh. Dan engkau harus rindu kepada Dia. Engkau harus rindu kepada dia, rindu dan rindu, merasa haus akan dia. Karena engkau merasa haus, engkau akan mencari dia, engkau akan berusaha, engkau akan bersekutu dengan dia. Untuk kita memperoleh penolong itu, kita harus datang kepada dia dengan sungguh-sungguh, datang berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita bersehati hati kita. Kalau kita ada di dalam keluarga, di dalam rumah, kita harus bersehati, sama-sama naikkan doa kepada Tuhan. Maka pasti Tuhan akan datang. Dia akan hadir dalam kehidupan kita dan dia akan tinggal di dalam kehidupan kita. Sebagaimana dia katakan, akan datang, dia akan tinggal di dalam kita. Orang-orang yang merindukan dia, orang-orang yang percaya dia, orang-orang yang mengenal dia. Bagaimana dengan kita yang ada pada saat ini? Engkau yang ada di rumah. Firman Tuhan katakan, engkau harus mengasihi Tuhan. Engkau harus ada di dalam satu persekutuan, tidak meninggalkan Yerusalem, tidak meninggalkan persekutuanmu dengan Tuhan. Bangun persekutuan dengan Tuhan di rumah masing-masing. Dan engkau harus datang dengan penuh kesungguh-sungguhan. Karena di sana dikatakan ia tekun. Tekun berarti sungguh-sungguh. Ya.
Harus bersungguh-sungguh. Ini yang dilakukan oleh murid-murid. Dikatakan bahwa ketika Yesus terangkat, mereka kembali ke Yerusalem. Dan dikatakan ayat 14 tadi, mereka semua bertekun. Artinya mereka sungguh-sungguh dan mereka sehati dalam doa bersama-sama. Kita pun harus demikian. Mau dipenuhkan dengan Roh Tuhan. Itu Roh Kudus yang akan menyertai engkau, menolong engkau di dalam segala hal. Maka dikatakan, mari datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan hati yang rindu, hati yang haus. Maka percaya, engkau akan dipenuhkan dengan Roh Kudus-Nya, dan Dia akan menyertai engkau sampai selama-lamanya. Engkau yang ada di sini sebagai pelayan-pelayan Tuhan, engkau yang ada di rumah, ada janji Tuhan bahwa Ia akan memberikan penolong kepada kita. Tapi untuk kita mendapatkan, memperoleh penolong itu yang menyertai kita sampai selama-lamanya, kita harus mengasihi Dia. Dan kita tidak meninggalkan Yerusalem. Bicara tentang persekutuan kita. Berbicara tentang rumah doa kita. Dan juga bertekun dan bersehati di dalam doa. Inilah 3 hal yang perlu. Yang pada akhirnya dikatakan setelah 10 hari mereka menanti-nanti. Akhirnya Roh Kudus itu turun bagi murid-murid. Mereka dipenuhkan dengan kuasa Allah atas kehidupan mereka. Kita percaya Roh Kudus juga akan turun atas kehidupan kita. Karena itu siapkan hatimu, engkau yang di rumah, engkau yang sedang mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya engkau akan dipenuhkan dengan Roh Kudus. Bila mana engkau membuka hati, agar Roh Kudus itu turun atas kehidupan. Tuhan memberkati kita semuanya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Amin. Haleluya. Haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau selalu. Hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah. Kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkan
Yesus berjanji sebelum ia terangkat ke sorga bahwa ia akan minta kepada Bapa agar ia memberikan penolong atas kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya, yaitu Roh Kudus yang dapat menyertai sampai selama-lamanya. Tetapi ia berkata bahwa Roh Kudus itu datang bagi mereka yang mengasihi, yaitu percaya dan mengenal Dia. Mereka tidak meninggalkan persekutuan dengan Tuhan, yaitu mereka tidak meninggalkan Yerusalem. Dan mereka yang tekun dan sehati di dalam doa kepada Tuhan. Saat ini kita adalah orang-orang yang percaya. Kita adalah orang-orang yang rindu, yang haus akan Dia. Dan kita membutuhkan seorang penolong di dalam kehidupan kita. Karena itu mari, ambillah kesempatan, ambillah waktu untuk ada di dalam persekutuan sebagaimana murid-murid. Mereka bersehati, mereka tekun di dalam doa. Dan ketika tiba saatnya, Roh Kudus itu turun memenuhi kehidupan mereka. Mereka menjadi saksi. Mereka menjadi kuat, mereka mampu, mereka sanggup mempertahankan iman mereka. Demikian juga kita. Kita perlu penolong di dalam kehidupan kita, yaitu Roh Kudus yang dapat menyertai kita, yang dapat menguatkan kita, yang dapat menolong kita di dalam segala hal. Karena itu mintalah kepada Bapa, mintalah kepada Dia yang dapat memberikan penolong itu, yaitu kepada Yesus yang telah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Mintalah dengan penuh ketekunan dan kesetiaan, penuh ketulusan hati di hadapannya, maka percaya Roh Kudus akan datang memenuhi kehidupan. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, olehkan mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, olehkan ini menjadi kerinduan kami. Biarlah Roh-Mu turun atas kami yang rindu, yang haus akan Engkau. Sebab kami membutuhkan Engkau dalam setiap gerak kehidupan kami, dalam setiap tarikan nafas kehidupan kami. Kami memerlukan Engkau ya Roh Kudus. Sebab tanpa Engkau hidup kami hampa, hidup kami akan menjadi sia-sia. Karena itu biarlah Engkau hadir dalam kehidupan kami, memenuhi kehidupan kami dan tinggal di dalam kehidupan kami. Sehingga dalam kehidupan kami
Kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Kami tetap melakukan kebenaran-Mu sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu Engkau tanamkan dan meteraikan di dalam hati kami. Dan firman-Mu biarlah hidup, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Kami melakukan firman-Mu, mengasihi akan Engkau. Kami tetap tinggal di dalam persekutuan dengan Engkau. Dan kami tetap ada di dalam doa-doa, dalam kesehatian, bersama-sama kepada Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Berkati kami yang ada di sini. Berkati kami yang ada di rumah. Bahkan di mana kami berada, yang berkesempatan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau kami akan menyelesaikan ibadah kami, tapi biarlah firman-Mu tetap bekerja di dalam kehidupan kami. Oleh kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu, menerangkan lebih dalam lagi atas kehidupan kami. Hari-hari keadaan apapun, kesulitan apapun, tidak akan membuat kami jauh daripada persekutuan dengan Engkau. Tetapi kami semakin hari, semakin datang kepada, dan semakin hari, semakin akan menikmati kekuatan kuasa Roh Kudus yang bekerja atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa kami. Karena itu, biarlah berkat-Mu juga turun atas kami. Berkat dan rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan menyertai kami mulai saat ini, besok lusa sampai hari Maranatha. Tuhan sudah datang kembali, membawa kami masuk ke dalam kemuliaan-Nya, yaitu dalam kerajaan surga yang kekal untuk selama-lamanya. Yaitu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.